Setiap tahun umat muslim merayakan dua macam hari raya, yakni Idul Fitri dan Idul Adha. Saat Idul Adha, umat muslim akan melakukan ibadah kurban. Dalam bahasa Arab, kurban berarti dekat atau mendekatkan, atau disebut juga udhiyah atau dahiyah, yang secara harfiah berarti hewan sembelihan. Sementara itu, ibadah kurban merupakan ibadah dengan melakukan penyembelihan hewan ternak untuk dipersembahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kurban dilakukan pada bulan Zulhijjah pada penanggalan Islam, yakni pada tanggal 10 Idul Adha, serta 11, 12, dan 13 hari Tasyrik. Ibadah kurban saat Idul Adha identik dengan kisah Nabi Ibrahim dan Ismail. Dalam artikel ini, kita akan membahas secara lengkap tentang kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Yuk, simak bersama. Kehidupan awal Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam lahir dari seorang ayah yang bekerja sebagai pembuat patung berhala, yang pada saat itu dijadikan sebagai sesembahan. Terkait tempat kelahirannya, pendapat paling masyhur menyatakan bahwa Ibrahim lahir di Babilonia, tepatnya di kota Ur-Kasdim. Namun, ada juga pendapat yang mengatakan bahwa beliau lahir di sebuah dataran rendah di Damaskus. Ibrahim lahir di tengah masyarakat yang menyembah banyak dewa dan dewi. Pendapat lain menyebutkan bahwa kaum Ibrahim merupakan pemuja benda-benda langit, seperti matahari, bulan, dan bintang. Kemudian patung-patung berhala tersebut digunakan sebagai perlambang benda-benda langit untuk melakukan ritual. Ibrahim lahir pada masa kekuasaan seorang raja zalim yang bernama Nimrod. Sebelum Ibrahim lahir, Raja Namrud disebutkan pernah melihat pertanda melalui bintang-bintang bahwa akan ada seorang anak laki-laki yang lahir dan anak tersebut akan menghancurkan kekuasaan Raja Namrud beserta dengan patung-patung berhala yang disembah oleh kaumnya. Setelah berdiskusi dengan para penasihatnya, kemudian Raja Namrud mengeluarkan maklumat bahwa setiap bayi laki-laki yang lahir harus dibunuh. Kala itu, ibu Ibrahim tengah mengandung seorang anak laki-laki, yaitu Ibrahim. Namun agar anaknya selamat dari kekejaman Raja Namrud, ibu Ibrahim kemudian pergi keluar kota saat mendekati waktu kelahiran dan melahirkan di sebuah gua. Ibu Ibrahim lalu meninggalkannya di sana dengan berat hati dan Ibrahim yang masih bayi kemudian diasuh oleh malaikat Jibril. Di sana, Ibrahim disebutkan tumbuh dengan sangat cepat, bahkan bisa berjalan dan bicara saat baru berusia 20 hari. Ibrahim kemudian tumbuh menjadi seorang anak yang cerdas dan pandai. Beliau selalu bertanya-tanya tentang patung-patung berhala yang dibuat oleh ayahnya dan disembah oleh kaumnya. Beliau tidak percaya bahwa patung-patung tersebut dapat memberi manfaat atau mudarat kepada manusia. Beliau juga tidak percaya bahwa Raja Namrud adalah Tuhan, karena Raja Namrud hanyalah seorang manusia biasa. Perjalanan dakwah Nabi Ibrahim alaihissalam. Seiring bertambahnya usia, Ibrahim pun mulai mencari tahu tentang Tuhan yang sebenarnya. Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, matahari dan bulan, bintang-bintang, beserta segala makhluk di dunia. Beliau mengamati alam semesta dengan teliti dan mendapati bahwa semua ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala bersifat fana dan berubah-ubah. Beliau menyadari bahwa Tuhan yang hak adalah satu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tidak beranak dan tidak diperanakan. Tidak ada sesuatu yang serupa dengannya, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ibrahim awalnya berdakwah kepada ayahnya. Dengan lembut beliau menegaskan agar ayahnya meninggalkan sesembahan lamanya yang tidak dapat mendengar, melihat, dan memberi pertolongan sedikit pun. Ibrahim juga menyatakan bahwa dia telah mendapat sebagian ilmu, wahyu, yang tidak dimiliki ayahnya, sehingga Ibrahim meminta agar ayahnya mau menurutinya. Meski demikian, ayahnya menolak ajakan Ibrahim, bahkan mengancam akan merajamnya, dan menyuruh Ibrahim meninggalkannya. Ibrahim kemudian menjauhkan diri dari ayahnya. Ibrahim juga berdakwah kepada kaumnya. Sebagaimana seruan para rasul yang lain, Ibrahim menyeru kaumnya untuk bertakwa kepada Allah, mengesahkannya, dan meninggalkan sesembahan yang lain. Ibrahim juga menegaskan bahwa sesembahan mereka tidak mampu memberi rezeki pada penyembahnya. Kaumnya menyatakan bahwa mereka melakukan penyembahan ini lantaran telah menjadi tradisi sejak leluhur mereka. Ibrahim kemudian bertekad untuk melakukan tipu daya pada berhala-berhala sembahan kaumnya saat mereka pergi. Sebagian berpendapat bahwa Ibrahim hanya mengatakan tekadnya dalam hati. Namun ada juga yang berpendapat bahwa Ibrahim mengatakannya secara lisan dan hal itu didengar oleh sebagian kaumnya. Kisah Nabi Ibrahim menghancurkan berhala, disebutkan bahwa kaum Ibrahim saat itu memiliki perayaan tahunan yang dilaksanakan di pinggiran kota. Ayah Ibrahim, yaitu Azar, saat itu meminta Ibrahim ikut mendatanginya, namun Ibrahim berpura-pura mengatakan bahwa dirinya sedang sakit. Saat suasana sepi, Ibrahim kemudian pergi ke kuil pemujaan tempat berhala-berhala sesembahan kaumnya. Di sana terdapat sesajian yang disuguhkan untuk berhala-berhala tersebut.
Ibrahim kemudian mendatangi berhala-berhala tersebut dan bertanya pada mereka sebagai sindiran, "Mengapa kamu tidak makan? Mengapa kamu tidak menjawab?" Setelahnya, Ibrahim menghancurkan semua berhala-berhala yang ada di sana dengan kapak kecuali berhala yang terbesar. Ibrahim kemudian meletakkan kapaknya di tangan berhala terbesar yang masih utuh tersebut untuk memberi kesan bahwa berhala induk tersebut cemburu dengan berhala-berhala kecil yang dianggap tidak pantas disembah bersamanya. Saat penduduk kembali, mereka terkejut ketika melihat keadaan berhala-berhala tersebut dan bertanya-tanya mengenai jati diri pelakunya. Sebagian penduduk kemudian mengatakan bahwa Ibrahim dikenal suka mencela sesembahan mereka. Ibrahim kemudian ditanya, "Apakah kamu yang melakukan perbuatan ini terhadap Tuhan-Tuhan kami, Ibrahim?" Ibrahim kemudian membalas, "Sebenarnya patung yang besar itulah yang melakukannya. Maka tanyakanlah kepada berhala itu jika dia dapat berbicara." Setelahnya mereka membalas, "Engkau Ibrahim pasti tahu bahwa berhala-berhala itu tidak dapat berbicara." Mendengar jawaban kaumnya, Ibrahim segera membalikkan keadaan. "Mengapa kamu menyembah selain Allah? Sesuatu yang tidak dapat memberi manfaat sedikit pun dan yang tidak mendatangkan mudarat kepada kamu, celakalah kamu dan yang kamu sembah selain Allah. Tidakkah kamu mengerti?" Al-Anbiya 7. Kaumnya marah setelah mendengar bantahan Ibrahim. Para penduduk tidak bisa menang debat dengan Ibrahim. Sehingga mereka mengalihkan permasalahan dan menggunakan kekuatan untuk membungkam Ibrahim dengan cara berusaha melemparkannya ke dalam api. Sebelum dilemparkan ke api, Ibrahim dipenjara selama 1 tahun tanpa makan dan minum. Pada masa itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian mengutus malaikat untuk memberi Ibrahim makan dan minum agar tetap hidup. Kemudian diusulkan kepada Raja Namrud bahwa Ibrahim harus dibakar hidup-hidup di hadapan khalayak agar para penduduk dapat terus mempercayai Raja Namrud. Cerita Nabi Ibrahim dilempar ke dalam api. Setelah diputuskan bahwa Ibrahim akan dihukum bakar, para penduduk segera mengumpulkan kayu bakar dari segala penjuru selama berhari-hari. Kemudian mereka menggali lubang yang sangat besar sebagai tempat kayu-kayu tersebut dinyalakan. Api menyala sangat besar dan tidak ada yang bisa mendekat, sehingga Ibrahim diikat dan dibelenggu, kemudian dilemparkan ke tengah api menggunakan manjanik. Saat dilempar, Ibrahim mengucapkan, "Cukuplah Allah sebagai pelindung kami." Allah SWT kemudian memerintahkan, "Wahai api, jadilah kau dingin dan penyelamat bagi Ibrahim." Kobaran api tersebut hanya membakar ikatan Ibrahim, tapi tidak tubuh maupun pakaiannya. Hijrah Nabi Ibrahim ke Mesir. Nabi Ibrahim alaihissalam dan kafilah pengikutnya hijrah dari Irak ke Syam, namun Syam mengalami paceklik hebat, sehingga mereka pergi ke Mesir. Dalam sebuah riwayat, disebutkan bahwa raja memerintahkan untuk membawa Sarah, istri Ibrahim, ke istananya saat mendengar laporan dari para punggawanya mengenai kecantikan Sarah. Saat utusan raja tiba dan menanyai mengenai Sarah, Ibrahim menjawab bahwa dia adalah saudarinya. Ibrahim juga berpesan kepada Sarah agar mengaku sebagai saudarinya, agar raja tersebut tidak membunuh Ibrahim. Setelah Sarah dibawa ke istana, raja berusaha menyentuh Sarah, tetapi tangannya menjadi lumpuh mendadak. Raja memohon agar Sarah berdoa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyembuhkannya, dan Sarah melakukannya. Setelah tangannya pulih, raja kembali mengulangi perbuatannya, tetapi dia mengalami kelumpuhan yang lebih berat dari sebelumnya. Raja kembali meminta Sarah mendoakannya dan berjanji tidak akan mengganggunya lagi. Setelahnya, raja memerintahkan agar Sarah dipulangkan kepada Ibrahim. Sarah juga diberi budak perempuan bernama Hajar sebagai hadiah kelahiran Nabi Ismail alaihissalam. Dikisahkan Ibrahim dan Sarah kemudian kembali ke Syam. Setelah sekian tahun tinggal di sana, mereka tidak juga memiliki keturunan. Sarah kemudian memberikan Hajar sebagai selir atau menjadi istri Ibrahim lantaran dia sudah yakin tidak akan memiliki anak. Namun setelah mengandung, Hajar menjadi merasa lebih mulia dari Sarah. Hal ini membuat Sarah marah, sehingga dia memberi hukuman yang berat kepada Hajar. Hajar kemudian melarikan diri, tetapi dia didatangi malaikat yang menyuruhnya untuk kembali sembari menenangkannya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memperbanyak keturunannya, sampai tak bisa dihitung. Malaikat juga menyuruhnya untuk memberikan anaknya dengan nama Ismail karena Allah SWT mendengar penindasan atas Hajar. Disebutkan bahwa Ismail lahir pada saat Ibrahim berusia 86 tahun. Perintah penyembelihan Nabi Ismail alaihissalam. Dalam surah Asy-Syafat, disebutkan bahwa dalam mimpi, Ibrahim melihat dirinya menyembelih putranya dan hal ini ditafsirkan sebagai wahyu. Ibrahim bertanya pada anaknya, "Wahai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu, maka pikirkanlah pendapatmu." Anaknya menjawab, "Wahai bapakku, kerjakanlah yang diperintahkan kepadamu,
Insya Allah engkau mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Maka keduanya kemudian melaksanakan mimpi tersebut. Saat Ibrahim membaringkan putranya tersebut dan siap menyembelihnya, ada sebuah suara menyeru, "Hai Ibrahim, sesungguhnya kamu telah membenarkan mimpi itu." Kemudian putranya tersebut diganti dengan seekor domba jantan yang besar. Hal itu dengan tujuan semata-mata agar Hajar melahirkan seorang keturunan yang akan melanjutkan tugas sang suami sebagai nabi. Nabi Ibrahim kemudian memanjatkan doa kepada Allah, SWT dengan tujuan agar memiliki keturunan yang tumbuh, menjadi seorang yang saleh, taat, sekaligus membantunya dalam menyiarkan dakwah. Doa Nabi Ibrahim yang terdapat dalam Al-Quran yaitu 1 Quran Surah As-Saffat ayat 100. Rabbi habli minas salihin. Bacaan Latin. Rabbi habla minas salihin. Artinya, ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk orang yang soleh. 2 Quran Surah Ibrahim ayat 35 dan 40. Fansatin, Rabbi ij'al hadzal balada aminan wajnubni wa baniya an na'budal asnam. 40. Rabbi ij'alni muqimas salati wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Bacaan Latin, Rabbi jal hajal balada amina wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Rabbi jal muqamas salati wa min dhurriyyat rabbana wa taqabbal du'a. Artinya, ya Tuhan jadikanlah negeri ini Makkah negeri yang aman, dan jauhkanlah aku beserta anak cucuku agar tidak menyembah berhala. Ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang yang tetap melaksanakan sholat. Ya Tuhan kami, perkenankanlah doaku. Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian memenuhi keinginan Nabi Ibrahim tersebut. Atas izinnya, Nabi Ibrahim dianugerahi keturunan yang soleh untuk mewariskan kenabian dan menyebarkan dakwah. Anak-anak Nabi Ibrahim kemudian dikenal sebagai Nabi Ismail, Aus dan Nabi Ishak. Alasan Nabi Ibrahim pun mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas terkabulnya doanya. Itulah kisah lengkap tentang Nabi Ibrahim alaihissalam, macam-macam mukjizat Nabi Ibrahim alaihissalam, beserta kisahnya bersama Nabi Ismail alaihissalam yang melatar belakangi perintah untuk berkurban. Semoga dari cerita para nabi ini, kita sebagai umat muslim bisa memperoleh hikmah dan teladan agar dapat menjadi manusia yang lebih beriman dan bertakwa kepada Allah. Amin.